Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana kelas 11. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Gita Larasati Irawan, yang sebelumnya mengajar kalian di dasar-dasar kreativitas. Tapi untuk kali ini, kalian akan bertemu saya di mata pelajaran kewirausahaan. Untuk materi kali ini, kita akan membahas 3.1, yaitu memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, di samping, kalian bisa melihat pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama ada Zimmer, yaitu suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Lalu juga ada menurut Safari, kewirausahaan adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui guna ekonomisnya. Lalu ada Robin. Nah, menurut Robin, kewirausahaan itu adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat tujuan kewirausahaan, ada 4 poin. Yang pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan. Lalu yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan wirausaha. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, dan juga perilaku berwirausaha. Nah, selanjutnya slide-nya adalah tentang sasaran kewirausahaan, asas kewirausahaan, dan manfaat. Yang pertama, kita akan membahas sasaran kewirausahaan. Ada 3 poin. Yang pertama, instansi pemerintah, pelaku ekonomi, dan juga generasi muda. Lalu, asas kewirausahaan ada 4 poin. Yang pertama, kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan juga produktif. Yang kedua, kemampuan berkarya secara mandiri. Yang ketiga, menciptakan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, memecahkan masalah dan mengambil keputusan agar berani mengambil risiko. Lalu ada manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan sudah jelas adalah mengurangi pengangguran. Lalu juga bisa menjadi suri tauladan di masyarakat. Lalu yang ketiga juga bisa mendidik masyarakat untuk hidup lebih hemat dan juga efisien. Slide selanjutnya adalah sikap dan perilaku wirausahawan. Yang pertama, sikap kewirausahaan. 1. Mampu berpikir secara kreatif dan juga inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan juga produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang benar. Lalu juga ada yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan juga berani mengambil keputusan. Selanjutnya adalah perilaku kewirausahaan. Perilaku kewirausahaan ini ada 6, yaitu pertama, kita harus memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan juga hasil. Yang ketiga, kita harus berani mengambil resiko. Yang keempat, kita harus punya kalau orang-orang berwirausaha itu kita harus punya jiwa pemimpin. Yang kelima, produk yang kita buat itu harus orisinil. Nah, yang terakhir, berorientasi pada masa depan. Jadi, produk yang kita buat ini untuk kita berwirausaha, jadi masa depan kita tuh lebih terbuka lagi. Nah, selanjutnya slide-nya ini tentang karakteristik wirausahaan menurut pendapat ahli, yaitu Brave. Nah, Brave ini mengeluarkan karakteristik yang bisa kalian singkat menjadi 10D. Nah, apa sih 10D itu? Nah, 10D-nya itu yang pertama adalah dream. Nah, dream ini yaitu untuk mempunyai visi keinginan di masa depan. Jadi kita terus bermimpi. Lalu yang kedua, decisiveness, yaitu orang yang bekerja cepat dan selalu memperhitungkan apa yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga, doors,
Apa sih DOORS itu? DOORS itu adalah seorang wirausahawan dalam membuat keputusan itu harus langsung ditindaklanjuti. Jadi kalau kita punya inovasi itu harus langsung kita kerjakan. Jadi jangan sampai diambil sama orang lain duluan. Lalu yang keempat adalah determination, yaitu melakukan kegiatan dengan penuh perhatian. Jadi kalau misalnya kita punya produk, kita harus lebih perhatian lagi nih produk kita seperti ini, kita harus mencari referensi lagi untuk kita bandingkan, jadi kita bisa lebih baik lagi produknya. Lalu ada dedication. Dedication ini mencurahkan perhatian pada bisnisnya. Nah, itu sama seperti determination. Dedication ini kita harus bagaimana kita tuh bisnis itu kita curahkan nih perhatian kita, oh nih kita bisnis kita harus gimana ke depannya gitu kan. Nah, yang nomor 6 devotion, yaitu mencintai pekerjaan bisnis dan hasil produksi. Kita harus cinta nih sama produk kita sendiri. Jadi bagaimana kita memperkenalkan itu enak kalau kita udah cinta sama produk kita sendiri. Lalu ada detail, memperhatikan faktor yang terkecil secara rinci. Misalnya kita punya produk itu logonya itu kita harus lihat nih, ada nggak ya yang kira-kira sama, ada nggak ya yang kira-kira warnanya kurang baik atau apa, ini kita harus perhatikan. Lalu ada dolar itu tidak mengutamakan mencapai kekayaan. Jadi untuk berwirausaha itu kita tidak boleh nih harus kalau kita berusaha pasti kita kaya, nggak kayak gitu prosesnya. Jadi kita harus mantepin dulu tekadnya biar usaha kita itu jalan. Lalu yang ke-10 adalah distribute, yaitu bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya. Jadi kalau misalnya produk kita udah terkenal, bisnis kita, usaha kita udah terkenal, kita harus punya orang kepercayaan. Jadi kita bisa buka cabang-cabang, jadi kan lebih banyak lagi tuh, lebih luas lagi. Selanjutnya, faktor personal yang mendorong pemicu untuk terjun ke dunia wirausaha. Kalian bisa lihat nih di samping, ada 5 poin. Yang pertama, komitmen dan juga minat. Itu juga bisa kita sebut dengan tekad. Kita itu kalau untuk berwirausaha, kita harus punya tekad dulu nih. Oh, kita mau buat apa ya gitu. Lalu yang kedua, keberanian untuk mengambil resiko. Kalau kita udah tekad, berarti kita harus berani nih. Resiko itu pasti ada. Setiap usaha resiko pasti ada. Jadi kalian harus siap untuk menerima resiko dalam bentuk apapun. Lalu yang ketiga, ketidakpuasan dengan pekerjaan sendiri. Banyak orang-orang yang terjun ke wirausaha itu karena udah bekerja lama di luar, akhirnya mereka nggak enak, nggak nyaman, akhirnya mereka tuh coba deh berwirausaha, itu juga bisa menjadi faktornya. Lalu yang keempat, PHK dan tidak ada pekerjaan lain. Untuk saat ini, di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang sudah di PHK. Jadi mereka itu akhirnya terjun ke dunia wirausaha. Lalu yang kelima ada faktor usia. Untuk orang-orang yang sudah pensiunan biasanya lebih langsung ke wirausaha tuh diterjun ya. Selanjutnya, kalian bisa lihat nih contoh kasus dan juga solusi. Kita ambil contoh kasusnya itu di muka bumi ini. Banyak sekali negara-negara yang termasuk juga Indonesia yang terkena virus corona. Karena virus corona ini banyak sekali yang mengalami kesulitan, terutama secara ekonomi. Banyak juga yang menutup usahanya karena peraturan, ada juga yang terkena PHK, ada juga yang terkena, kan kita juga belajarnya dari rumah, banyak dan masih banyak lagi. Nah, hal itu kan dapat mengakibatkan frustasi. Sehingga solusi yang terbaik itu adalah berwirausaha. Namun, masih banyak nih orang-orang yang mempromosikan dengan teknik yang belum cukup menarik, sehingga peminat dari pembeli itu berkurang. Nah, setelah ini ada video bagaimana cara membuat media promosi dengan software yang kalian sudah biasa gunakan dan juga kalian sudah paham, yaitu dengan
PowerPoint. Berikut videonya.
Bagaimana videonya? Menarik kan? Semoga bisa menambah wawasan kalian ya, dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Nah, kita bisa lihat nih slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini adalah produk yang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Sudah ada peminatnya juga. Jadi kalian bisa melihat nih dari segi teknik pengambilan foto, atau juga bisa dari pendekatan pembelinya, dari cara-caranya tuh, cara-cara penggunaan kata, dan juga faktor menjalankan usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah seorang wirausaha harus berpikir secara inovatif dan juga kreatif, tekun, teliti, dan juga tetap produktif. Nah, kalian nih anak-anak broadcast harus terus berpikir secara kreatif. Jadi kalian menciptakan karya-karya itu lebih inovatif dan berbeda dengan yang lainnya. Lalu juga ada seorang wirausaha harus memiliki rasa percaya diri. Lalu juga seorang wirausaha harus memiliki rasa percaya yang tinggi. Nah, dan juga berorientasi pada tugas dan juga hasil. Dan yang penting adalah memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, cukup sampai sini dulu ya materinya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.